قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan dari kitab Al-Khulasah fil Qawaid Al-Fiqhiyah inda Syafi'iyah. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan yang baru, kita murajaah apa yang sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemarin kita sudah memasuki madkhal ya dari ilmu ini ya, madkhal yang kedua tentang tasmiyatul fanil qawaid al-fiqhiyah. Ya, bahwasanya ilmu ini ya memiliki beberapa nama ya. Ya, di antara nama-nama yang dikenal ya oleh para ulama ya dalam bidang ilmu ini, yaitu ada yang menyebutnya al-furuq ya. Kemudian ada yang menyebutkan al-asbab wan nadhair. Kemudian ada yang menyebut al-qawaid al-fiqhiyah. Ya, ini sudah dibahas ya pada pembahasan sebelumnya terkait dengan sisi-sisi perbedaannya dari tiga penamaan ini. Nanti silakan dilihat ya pada pembahasan sebelumnya. Kemudian kemarin juga membahas tentang ya beberapa perbedaan dalam istilah ya qawaid fiqhiyah dengan istilah-istilah yang lain. Ya, ada tiga pembahasan dalam bab ini ya. Yang pertama itu al-farqu baina al-qawaid al-fiqhiyah wa ad-dhabit al-fiqhi. Ya, jadi perbedaan antara kaidah fiqhiyah dengan ya dhabit fiqhi. Ya, apa perbedaannya ya? Pertama ya perbedaannya bahwasanya kaidah fiqih ya tajma'u furu'an min abwabin syatta. Bahwasanya kaidah fiqih itu mengumpulkannya permasalahannya, cabang-cabang ya dari bab yang bermacam-macam. Ya, adapun dhabit fiqhi mukhtasun bi babin wahid. Itu terkhusus ya pada satu bab min abwabil fiqih, dari bab fiqih yang banyak. Ya, jadi ini kaidah fiqih berarti cakupannya lebih luas. Adapun dhabit fiqih itu lebih sempit. Kemudian perbedaan yang kedua ya fil ghalib muttafaqun ya ala madmuniha bainal madzahib aw aktsaruha. Kaidah fiqih itu umumnya itu disepakati ya kandungannya ya oleh berbagai madhab atau mayoritas madhab. Adapun dhabit fiqih ya fil ghalib yakhtasu bi madhabin muayyanin. Itu umumnya dia khusus ya pada madhab tertentu. Ya, misalkan dhabit fiqih ya ini dipakai oleh madhab Syafi'i, mungkin tidak dipakai oleh madhab yang lain ya. Nah, kemudian ya ini sebutkan kita contohnya ya, misalkan contoh kaidah fiqih al-umur bi maqasidiha ya. Perkara itu tergantung tujuannya. Ya, ini cakupannya bisa luas ya. Ya, dalam bab salat, zakat, puasa, haji ya, semua itu bisa diterapkan. Contoh dhabit fiqih itu kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Sesuatu yang boleh untuk dijual belikan, boleh untuk digadaikan. Maka ini hanya masuk ya pada bab apa? Tentang gadai misalkan, ya muamalah. Nah, itu tentang perbedaan kaidah fiqih dan dhabit fiqih. Kemudian berikutnya ya al-farqu baina al-mudrak wad-dhabit wal qaidah. Ini ada tiga hal nih. Ya al-mudrak, al-dhabit dan qaidah. Nah, sekarang kita definisikan dulu apa itu mudrak. Ya, mudrak yaitu al-qadru alladhi ishtarakat bisababihi suwarun muta'addidatun fi hukmin ma. Yaitu kadar yang sama ya, yang mana dengan sebab kadar yang sama tersebut gambaran-gambaran yang bervariasi yang memiliki hukum yang sama. Ya, contoh misalkan innamal a'malu binniyat. Ya, qad ishtarakat bisababihi ad-dalil fi hukmin huwa wujubun niyyah fi suwan katsiratin. Ya, innamal a'malu binniyat ya. Dari sisi bahwasanya dalil ini menyebabkan ya hal-hal yang sama ya, yaitu apa? Wajibnya niat ya dalam berbagai macam bentuk, berbagai macam permasalahan. Itu wujubun niyyah ya. Dalam wudu, dalam salat, dalam puasa. Ya. Jadi al-mudrak ini ketika yang ditujukan, yang dimaksudkan dengan dalil tadi ya, dilihat dari sisi
kesamaan. Ya, misalkan dalam sholat ya wajib niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Kemudian dalam puasa ya wajibnya niat. Dalam zakat wajib niat. Ya. Ya dengan apa? Dengan dalil yang sama itu innamal a'malu binniyat. Maka ini ada qadr al-mushtarak. Ya sisi kesamaan, kesamaan. Ya maka ini disebut mudrak. Adapun ya dhabit ya in kana al-qasdu minhu dhabtatil kaswar binau'i min anwa'id dhabat fa yusamma dhabitan. Ya kalau yang dimaksudkannya dalil tadi ya itu untuk menentukan ya jenis ya dari jenis-jenis apa namanya ketentuan, maka yang disebut dhabit ya. Ya misalkan innamal a'malu binniyat ini ditujukan untuk misalkan bahwasanya niat dalam sholat itu harus ditentukan, misalkan takyid ya atau ta'yin, menentukan sholat fardu apa misalkan, atau untuk membedakan antara fardu dan sunnah ya harus ditentukan ya sholat fardu ya. Ini berarti ini cukupnya lebih sempit ya, maka ini hanya berlaku untuk sholat ya, itu berarti apa? Dhabit. Adapun qaidah in kan al-qasdu ya adabtu at-tam li jam'i suwar fa yusamma qaidatan. Ya jika yang dimaksudkan ya hal tadi ya adalah sebagai ketentuan yang sifatnya umum ya, mencakup berbagai macam permasalahan ya, maka ini disebut apa? Disebut kaidah. Ya, misalkan tadi innamal a'malu binniyat ini masuk dalam bab wudu, salat, zakat, puasa ya. Misalkan ya membedakan antara niat itu ya membedakan antara yang sunnah dan yang wajib. Ya, misalkan antara sholat sunnah dan sholat wajib, antara puasa sunnah puasa wajib, ya haji yang sunnah dan haji yang wajib, ya kan dengan apa? Dengan kaidah innamal a'malu binniyat. Jadi tadi innamal a'malu binniyat itu ya bisa dikatakan mudrak kalau apa? Kalau yang diinginkan adalah qadrul mushtarak, sisi kesamaannya pada satu apa namanya bab-bab yang ada, ya. Ya, atau misalkan wajibnya niat ya pada sholat, zakat itu hanya al-mudrak. Tapi kalau misalkan innamal a'malu binniyat itu ditujukan untuk hanya permasalahan tertentu ya dalam bab fikih, maka disebut dhabit. Seperti tadi misalkan sholat ya dalam madzhab Syafi'i sholat wajib harus kita mentakyin, misalkan menentukan ya sholat itu sholat apa namanya apa fardu atau sunnah ya, maka disebut dhabit. Kalau kaidah bahwasanya dalil tadi ya itu untuk seluruh permasalahan bab fikih, maka disebut kaidah. Nah, kemudian berikutnya tentang al-farqu ya baina al-qaidah al-fiqhiyah ya kaidah fikih dengan al-qaidah al-usuliyah, dengan kaidah usuliyah. Jadi ada kaidah fikih, ada kaidah usuliyah. Pertama perbedaannya dari sisi maudhu temanya. Kaidah fiqhiyah tentang af'al mukallafin, ya tentang perbuatan mukallaf, ya perbuatan mukallaf. Ya, adapun dalam kaidah usuliyah ya pembahasannya temanya itu al-adillah syar'iyyah, dalil syar'i. Nah, kemudian yang kedua ya perbedaan yang kedua bahwasanya kaidah fiqhiyah innaha tansha'u min al-adillah syar'iyyah awil ahkam. Ya dia muncul ya timbul ya dasarnya dari dalil syar'i atau hukum-hukum yang kemudian disimpulkan. Ya, adapun kaidah fiqhiyah ya innaha tansha'u min al-alfad ya wa awaridha. Itu munculnya itu dari lafaz-lafaz ya, dan hal-hal yang muncul darinya ya, misalkan tentang hakikat, majaz, amr, nahi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga bahwasanya kaidah fiqih ya. Nah, ini mungkin salah penempatannya. Bahwasanya kaidah fiqih yaitu munculnya belakangannya. Jadi kaidah fiqih ini munculnya belakangan ya. Dari hukum-hukum fikih. Jadi hukum fikih sudah ada ya, sudah ditentukan, baru kemudian disimpulkan kaidah. Adapun kaidah usuliyah ya, dia apa? Sabiqatun lil ahkamil fiqhiyah. Dia muncul lebih dahulu ya, lebih dahulu. Ya, karena apa? Karena ya dengan kaidah usuliyah kemudian menentukan apa? Hukum suatu permasalahan. Ya. Jadi ini dari sisi kemunculannya, maka kaidah fikih terlebih dahulu, kaidah usuliyah terlebih dahulu, baru kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu belakangan. Nah, ini perbedaan yang ada ya pada beberapa istilah yang disebutkan ya pada pembahasan yang telah lalu. Nah, sekarang kita melanjutkan ya pembahasan ya dari kitab ini ya, yang mana pada pembahasan sebelumnya ya kita sudah masuk ke dalam madkhal ya.
yaitu pengantar, ya kita sudah bahas ya tentang makna al-qaidah, lughatan wastilahan. Kemudian ya kita juga sudah membahas ya tentang tasmiyatu fanil qaidah, ya penamaan nama ya dari ilmu ya bidang yang kita bahas sekarang, yaitu qaidah fiqhiyah. Kemudian al-farqu bainal qaidah al-fiqhiyah wa ba'd al-istilahat al-musyabihah, ya. Itu juga kita sudah bahas ya. Nah, kita nanti akan bahas tentang ahamiyatu ilmu al-qaidah fiqhiyah, kemudian masadir al-qaidah fiqhiyah dan istidlal bil qaidah fiqhiyah. Nanti pada pertemuan ini kita bahas ya tiga hal. Nah, kita langsung ya masuk pada pembahasan setelahnya. Nah, pembahasan setelahnya yaitu terkait dengan ahamiyatu ya ilmu qaidah fiqhiyah, pentingnya ya ilmu qaidah fiqhiyah. Ya, pentingnya ilmu qaidah al-fiqhiyah. Ya, ahamiyatu ilmu qaidah fiqhiyah, pentingnya ilmu qaidah fiqhiyah. Ya, qala mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif rahimahullah atau hafizallahu ta'ala, inna lidirasati ilmi al-qawaid al-fiqhiyah ya ahamiyatun kabiratun li talibil ilmi. Ya, sungguhnya ya mempelajari ilmu kaidah fiqih ya memiliki urgensi yang besar ya bagi penuntut ilmu. Yumkinu ijazuha fil ati, ya yang mungkin kita ringkas sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu tashilu hifdzil furu', mempermudah untuk menghafal ya cabang-cabang ya dalam pembahasan fikih. Wa ighna'u ad-darisi an hifdzi aktsaril juz'iyat, ya dan mencukupkannya bagi pembelajar ya untuk menghafal ya seluruh ya atau hal-hal yang banyak ya dari permasalahan fikih. Ya, jadi kita tahu bahwasanya permasalahan fikih ya itu akan terus muncul ya. Seiring berkembangnya zaman pasti ada hal-hal yang baru, permasalahan yang baru. Ya, sehingga butuh kemudian menentukan ya hukum yang baru. Ya, tapi pada asalnya permasalahan baru itu sudah ada dasar ya landasannya. Sehingga ya terkadang dengan kaidah yang sudah ada, hukum yang baru itu bisa ditetapkan. Ya, jadi ini untuk memudahkan menghafal permasalahan yang banyak yang tidak mungkin kita hafal seluruhnya, sehingga mencukupkannya dengan hal tadi ya kita menentukan permasalahan yang baru. Kemudian yang kedua ya fahmu manhajil fatwa ya wal ittila'u ala haqa'iqil fiqhi wa ma'akhidhihi, yaitu bagaimana kita memahami metode dalam berfatwa dan melihat ya hakikat serta ya dasar dalam permasalahan fikih, ya sumber pengambilan dalam masalah fikih. Ya, jadi seorang berfatwa itu seperti apa ya, maka ini pentingnya kaidah fikih ya. Kemudian yang ketiga, al-musa'adatu ala idraki maqasid syariah. Itu bisa membantu untuk mengetahui ya maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat. Ya, kita bahwasanya syariat ya pensyariat itu Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan suatu hukum ya, itu ada maksud, ada tujuan ya. Kemudian yang berikutnya ya tamkinu al-faqihi ya min imtilakil malaka al-fiqhiyati wa takhrijul furu'i bi tariqatin salimatin. Nah, yaitu bagaimana menguatkannya bagi orang yang faqih ya dalam memiliki kemampuan ya fikihnya ya, dan juga bisa ya takhrij, mengeluarkan atau mengklasifikasikannya cabang-cabang hukum ya secara benar ya. Wa min istinbatil hulul liwaqa'i al-mutajaddadah, dan juga bagaimana dia menetapkannya, menyimpulkannya solusi ya bagi peristiwa-peristiwa ya, kejadian-kejadian yang ya terus muncul ya baru. Nah, kemudian ya watajnibil faqih at-tanaqud, dan juga menghindari ya bagi seorang yang faqih muncul kontradiksi ya. Ya, karena dia sudah ada landasan dalam menentukan permasalahan tersebut. Nah, itu ahamiyah ya pentingnya ilmu qaidah fiqhiyah. Kemudian berikutnya madkhal yang berikutnya tentang masadir al-qaidah al-fiqhiyah. Ya, yaitu sumber-sumber kaidah fiqhiyah.
Naam, tansha'u al-qaid an tariqi ahadi masdarain. Bahwasanya qaid fiqih ya ini berasal ya dari salah satu dari dua sumber ya. Al-awwal, yang pertama an-nasu syar'i, nas syar'i. Ya, dari nas syar'i. Wa min amhilatil qawaid al-mansus 'alaiha, dan di antara contoh ya qaid yang bersumber dari nas ya. Yang pertama yaitu qaidah la darar wala dirar. Ya. La darar wala dirar. Ya, tidak boleh melakukan ya hal yang darar, hal yang bahaya. Ya, nanti kita akan bahas tentang apa perbedaan darar dan dirar di apa namanya kaidah yang akan kita bahas. Haitsu inna masdaraha, ya, yang mana kaidah ini ya sumbernya ya hadis itu dari hadis la darar wala dirar. Jadi ini persis ya, nas ya, hadis yang kemudian dijadikan sebagai kaidah. Jadi ini sumbernya dari mana? Dari nas syar'i, dari nas syar'i. Kemudian yang kedua ya kaidah al-kharij bil dhaman. Ya, al-kharij bil dhaman, yaitu keuntungannya itu beriringan dengan apa? Dengan tanggungan. Yang seorang dapat untung ya ada hal yang resiko yang dia tanggung. Nanti akan kita bahas ya pada babnya. Wa hadza nasun ya haditsu qala fihi sallallahu alaihi wasallam ya. Nas ini ya adalah hadis Nabi SAW ya, yang mana Nabi SAW mengatakan al-kharuj bid dhaman. Jadi persis kaidah tersebut adalah kaidah yang berasal dari nas, dari apa namanya hadis. Nah, itu sumber yang pertama. Sekarang sumber yang kedua ya, al-istinbat al-ijtihadi, yaitu dari ya istinbat ya, dari kesimpulan ya ijtihad ya yang dilakukan para ulama. Wa akhlal qawaid ma'khudatun minhu, dan kebanyakan kaidah itu terambil dari hasil ijtihad tersebut. Wa min amthalatil qawaid al-mustanbatah, ya di antara contoh kaidah yang dia hasil istinbat ya, hasil ijtihad ya adalah sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama ya kaidah al-adah muhakkamah ya, kaidah adah muhakkamah, yaitu adat ya bisa sebagai sumber hukum. Wahya qaidatun i'tibarul urfi wa tahkimuha fima la nassa fihi ya. Bahwasanya kaidah ini adalah kaidah yang dia kaidah yang ya teranggap ya secara uruf ya, bahwasanya kaidah bahwasanya yang menganggap bahwasanya adat istiadat ya atau ya uruf ya itu sebagai sumber hukumnya, yang mana tidak ada ya dalam nas ya. Mustanbatatun ya min qaulihi ta'ala ya, ini disimpulkannya dari firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin ya, yang artinya ambillah ya yang mudah ya, perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh ya. Di sini wa'mur bil urfi ya, maka kemudian diambillah ya kaidah al-ada muhakkamah. Jadi secara nas yang enggak ada ya bunyi dari kaidah ini, tapi ini adalah hasil kesimpulan ijtihad dari para ulama ya, kemudian disimpulkannya suatu kaidah al-ada muhakkamah. Kemudian berikut contoh yang kedua yaitu kaidah al-yaqinu la yazul bi syaqq. Keyakinan tidak bisa ya dihilangkannya dengan keraguan. Mustanbaratun min hadithi, ini adalah kaidah yang disimpulkannya dari hadis ya, syuqiya ila Nabi sallam ya ar-rajul ya yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asyai'a fi sholati ya, di adukannya seorang ya kepada Nabi sallam bahwasanya ia selalu ya terbayang ya mendapati sesuatu ketika sholat. Apa kata Nabi? La yansharif ya hatta yasma' sautan aw yajidah rihan. Ya, janganlah ia berpaling, artinya membatalkan sholatnya sampai apa? Sampai ia mendengar suara atau mencium ya bau. Ya, artinya apakah dia kentut ya dengan mengetahui suara ya atau mencium bau, sehingga dia tidak boleh membatalkannya sholatnya ya sampai ada benar-benar keyakinan. Maka sehingga di sini keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan.
Nah, ini kaidah mustanbatah. Nah, ini jadi terkait dengan apa? Terkait dengan sumber ya qawaid ya. Imma ya dari nas asy'ari, imma dari hasil ijtihad. Nah, kemudian berikutnya ya madkhal atau pengantar berikutnya yaitu tentang al-istidlal bil qawaid al-fiqhiyah. Berdalil dengan kaidah fikih. Ya, al-istidlalu bil qawaid al-fiqhiyah, berdalil dengan kaidah fikih. Ya. Yumkinu an naqul bi ikhtisar ya. Ya, mungkin kita bisa katakan secara ringkas ya. Innal qawaida allati hiya nassun minan nususil wahyi ya tu'addu dalilan tasanbitu minhu al-ahkam asy-syar'iyyah. Sungguhnya kaidah ya yang mana ia adalah nas ya dari wahyu. Ya, tadi kan dikatakan bahwasanya kaidah itu ada dua ya, ada kaidah dari nas, ada kaidah dari hasil ijtihad para ulama. Maka ya kaidah-kaidah yang merupakan nas ya dari wahyu ya itu dianggap sebagai apa? Dalil untuk menetapkan hukum syar'i. Ya, misalnya contohnya misalkan minas sunnati ya hadits la darar wa dirar. Ya, misalkan dari hadis yaitu hadis la darar wa dirar. Wa haditsu al-khalid bid-damman ya, yang mana tadi sudah disebutkannya. Wa haditsu misalkan dan hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu al-mudda'a alaihi. Ya, bahwasanya al-bayyinah ya bukti itu ya di tangan ya penggugat ya. Adapun sumpah itu di tangan yang tergugat, yang terdakwa. Fahadihi adilatun syar'iyyatun wa qawaidun fiqhiyatun. Maka ini adalah dalil syar'i sekaligus apa? Qaid fiqhiyah. Yumkinu al-istinadu ilaiha fi istinbatil ahkam. Yang mana kita memungkinkannya untuk bisa kemudian apa? Berdalil ya, menetapkannya hukumnya wa isdarul fatawa dan kemudian menetapkan fatwa ya. Wa ilzamil qada' biha dan juga menjadikan penetapan hukumnya dalam peradilan. Ya, jadi ini terkait dengan kaidah fikih yang diambil dari nas. Adapun jenis yang kedua ya, wa amal al-qawaid al-ijtihadiyah, adapun kaidah yang sifat ijtihadiyah ya, allati istanbataha al-ulama'u al-mujtahidun minal ma'qulin nusus ya, wal qawaid al-ammah li syariah, yang mana ini adalah kaidah yang disimpulkan oleh para ulama ya al-mujtahidun ya, orang-orang ulama yang mereka berijtihad ya dari yang difahami dalam nas ya, dan kaidah secara umum ya dalam syariat ya. Fala yasluhu an yastadilla biha ila ba'da nadhar at-tam ya, maka dia tidak cukup ya, tidak layak dijadikan sebagai dalil kecuali apa? Setelah ya mengkaji ya dengan pengkajian yang dalamnya, wal ihatah dan ya melingkupi ya bil qawaid al-fiqhiyah, terkait dengan kaidah fiqhiyah, wa ma bunyat alaihi, dan apa yang dibangun di atasnya ya kullu qaidatin ya setiap kaidah au istanbatat minhu, atau yang tersimpulkan darinya. Jadi kalau kaidah fiqhiyah yang sifat ijtihadiyah tidak bisa langsung ya dijadikan sebagai penetapan hukum ya, tapi harus juga diamati ya tentang kaidah tersebut ya. Kalau ya memang layak ya maka ya bisa dijadikan sebagai penetapan sumber hukum ya, sebagaimana kaidah yang sifatnya al-mansus tadi yang dari nas tadi. Ya, kenapa tidak bisa langsung dijadikan sebagai penetapan hukum ya untuk kaidah yang sifat ijtihadiyah? Wa dzalika li amrayn. Hal itu karena dua hal. Al-awwal, yang pertama, anna ya hadhihi al-qawaida thamratun lil furu' al-mukhtalifah. Naam, wa jami'un wa rabitun laha. Bahwasanya kaidah-kaidah ini adalah hasil ya atau buah ya dari berbagai cabang hukum yang berbeda-beda dan merupakan yang mengumpulkan atau yang mengikatnya. Wa laysa minal ma'qul an yaj'ala ma huwa thamratun ya wa jami'un ya dalilan listinbati ahkamil furu'. Maka ya tidak logis ya kalau menjadikan sesuatu yang merupakan hasil ya dan pengikat ya sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Ya, jadi itu kan artinya dia bukan sebagai nas ya wahyu, tapi dia adalah hasil dari pengamatan, maka ya tidak bisa langsung menunjukkan sebagai sumber ya, untuk menetapkan suatu hukum. Kemudian asal yang kedua ya, di antara alasan kenapa dalil atau qawaid yang sifat ijtihadi tidak bisa langsung menjadikan sebagai penetapan hukum ya anna
mu'dhama hadhil qawaid ya la takhlu anil mustathniyat. Bahwasanya ya sebagian besar ya kebanyakan ya kaidah-kaidah itu ya tidak lepas dari apa? Pengecualian. Faqad takunu al-mas'alah ya al-mas'alatu al-mabhutsu an hukmiha min al-masail wal furu' al-mustathnat. Ya, sehingga apa? Sehingga permasalahan yang diteliti bisa saja termasuk apa? Dalam perkara yang dikecualikan tersebut. Ya. Walidzalika oleh karenanya ya la yajuzu ya bina'ul hukmi ala asasi hadhil qaidah. Maka oleh karenanya tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan apa? Kaidah ini secara mutlak. Ya, artinya di sini sekali lagi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Bisa ya tapi dengan tadi an-nazar at-tam ya dengan benar-benar meneliti ya mengkaji secara dalam ya apakah kaidah ini adalah kaidah yang layak dijadikan sebagai sumber hukum ya kalau memenuhi syarat ya maka ya bisa dijadikan sebagai sumber hukum sebagaimana kaidah yang al-mansus ya yang ditetapkan oleh nas. Nah, ini mungkin ya pembahasan untuk pertemuan ini ya. Insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.